Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Nah, hadis babu man jaa fi wasiyatil harbi yuslimu waliyuhu ayulzimahu ayyanfizaha. وبه قال سنة العباس بن الوالد بن مزياد قال أخبرني أبي قال سنة الأوزاعي قال حدثني حسن بن عطية عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جدي أن الأعصى بن وائل أوصى أن يؤتق عنه 100 رقبة فأعتق ابن هشام 50 رقبة وأراد ابن عمرو أن يؤتق عنه 50 بقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بأتك 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأؤتك عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو هجدتم عنه بلغه ذلك. bab tentang wasiat harbi, ay yuslimu waliyuhu, yang Islam walinya harbi. Apakah wajib kepada wali muslim bahwa meloloskan ia akan wasiatnya harbi? Seorang kafir harbi berwasiat sebelum meninggal, sementara walinya muslim. Apakah si wali berkewajiban melaksanakan wasiat si kafir harbi? Jawab dalam hadis ini, sesungguhnya As bin Wa'il telah berwasiat ayyuqtiqo anhu ayyuqtaqo anhu 100 raqabah, bahwa dimerdekakan untuknya 100 orang budak. Fa'ataqo ibnuhu Hisham 50 raqabah, lalu memerdekakan oleh putranya Hisham 50 orang budak. Fa'arada ibnuhu Amrun, maka menginginkan oleh putranya Amr bahwa memerdekakan ia Amr untuknya 50 budak yang sisa. Faqala, berkata ia putra, hatta as'ala Rasulullah, sehingga aku tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan nabiyya, lalu mendatangi ia Amr akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, inna abi awsa bi itski 100 raqabah, sesungguhnya bapakku telah berwasiat dengan memerdekakan 100 budak. Wa inna Hishaman, sesungguhnya saudara saya Hisham telah memerdekakan untuknya bapak 50. Wa baqiyat alaihi 50 raqabah, masih tersisa di atasnya 50 budak lagi. Afa u'tiku an, apakah boleh saya merdekakan untuk bapa? Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innahu law kana musliman, sesungguhnya jikalau ada ia bapa itu muslim, fa'taqtum anhu, lalu kamu memerdekakan budak untuknya, atau tasaddaqtum anhu, atau kalian bersedekah untuknya, atau hajjattum anhu, atau kamu haji untuknya, balaghahu dzalik, sampai akannya bapak oleh demikian. Jadi pahala orang hidup tidak sampai kepada orang meninggal dunia kalau orang meninggal itu kafir, non muslim. Tapi kalau sekiranya yang meninggal muslim, maka pahala dari anak dari orang lain balahu dzalik. Jadi intinya wasiat orang kafir tidak wajib diloloskan atau dijalankan oleh budak, oleh anaknya yang muslim atau walinya yang muslim. Yang membuat mengherankan dalam hadis ini adalah bagaimana seorang anak di zaman itu mau-maunya membayarkan wasiat bapaknya 50 budak. Itu bukan jumlah yang kecil. Walaupun Hisam itu non muslim, tapi dia menjalankan wasiat bapaknya. Bukan kita lihat agamanya, tapi kita lihat bagaimana seorang anak bisa menjalankan wasiat ayahnya 50 budak. Bagaimana juga anaknya yang lain Ammar pengen menjalankan wasiat ayahnya 50 budak. Mungkin kalau bersedekah untuk orang tuanya 100.000, 200.000, itu bisa nih 50 budak. Budak paling murah 1 miliar. Nah, untuk hitungan tahun 2000-an, sekarang udah 2025, mungkin 1,5 miliar. 1,5 miliar kali 50 sampai 75 miliar. 75 miliar. Itu seorang anak mau menjalankan wasiat ayahnya. Nah, jangan sampai muslim tertinggal dalam hal ini. Nah, jangan sampai muslim tertinggal dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana berhasilnya seorang non-muslim mendidik anaknya sampai anaknya bisa taat seperti itu? Nah, mau menjalankan wasiat ayahnya. Ini diajak untuk berkorban untuk orang tuanya saja nggak mau. Bukan antum ya, masyarakat. Antum belum ada yang mau dikorbankan. Korban untuk orang tua. Itu waktu di Jabal Nur, cuma 1 orang datang sama saya. Memang sampai saatnya pahala korban untuk orang tua. Seorang sampai. Tadi saya niat korban untuk orang tua. 1 dari sekian jamaah yang ada. Mungkin yang lain nggak menyebutkan niatnya. Tapi ya mengharukan hadis ini. Hadis ini statusnya hasan. Termasuk hadis-hadis yang mengatakan tahlilan, yasinan, sodako 7 hari, 40 hari, 120 hari. Ini salah satu dalilnya. Nah, mengumpulkan dalil-dalilnya. Jadi kata Nabi, kamu merdekakan, kamu sodakoh, kamu berhaji, itu sampai syaratnya muslim. Nah, kalau mereka katakan tidak sampai, berarti ada 2 kemungkinan. 1, gagal paham. Yang kedua, yang meninggal itu gak muslim. Babu maja'a fi rajuli yamutu wa alaihi dainun. Bab hadis yang diriwayatkan tentang seseorang yang meninggal dunia, terhadapnya seorang ada hutang, walahu wafaun, baginya seseorang ada pelunasnya, ada harta untuk melunasinya, yuntazaru wurama'uhu, niscaya diberikan tangguh, diberi tangguh kepada orang-orang yang berhutang, kepada orang-orang yang menghutanginya, wa yurfaku bil waris,
kemudian diperlakukan lemah lembut dengan ahli waris. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia punya kewajiban hutang, dia punya uang untuk bayar, maka hak para penghutang ditangguhkan dulu untuk sementara. Kita berlemah lembut dulu dengan ahli warisnya karena sedang ditimpa musibah. Jangan terburu-buru nagih hutang karena orang sedang sedih. Hadis. Wabillahi qala sana Muhammad bin al-Ala anna Syu'aib bin Ishaq qala hadatsahum an Hisham bin Urwah an Wahb bin Kaisan an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu akhbarahu anna abuhu tuwafiya wa taraka alaihi 30 wasqan li rajulin min Yahuda fastanzarahu Jabiran fa'aba faqallama Jabirun nabiyya ay yasfa'alahu ilaihi faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqallama al-yahudiyya liya'khudha thamara nakhlihi billadhi lahu alaihi fa'aba alaihi faqallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yunzirahu fa'aba wasaqal hadits. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna abahu, sesungguh ayahnya, tuwfiya, diwafatkan, yaitu di perang Mu'tah, wa taraka alaihi 30, dan meninggalkan ia ayah Sayyidina Jabir alaihi, di atasnya dan meninggalkan ia ayah yaitu Sayyidina Abdullah alaihi, kewajiban di atas Sayyidina Jabir salasina wasqan, 30 wasak, li rajulin min Yahud, kepada salah seorang dari Yahudi. Fastanzarahu Jabir, minta tangguh akannya Yahudi oleh Sayyidina Jabir. Jadi hutang jatuh tempo dengan dua hal: satu, ketika tiba waktu temponya; dua, ketika meninggal. Nah, meninggal orang yang berhutang itu langsung jatuh tempo hutangnya. Maka pas meninggal Sayyidina Abdullah, Yahudi nuntut hutang. Sayyidina Jabir meminta masa penangguhan, Pak Aba, dia tidak mau, katanya harus bayar sekarang. Maka berbicaralah baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu an kepada Nabi SAW, ayyasfa'alahu, supaya menolong, membela, memberikan syafaat ya Nabi bagi Sayyidina Jabir kepada Yahudi. Minta Nabi ngomong kepada Yahudi, bukan minta dibebaskan hutang, tapi minta ditangguhkan pembayaran. Faja'a, maka datanglah baginda Nabi SAW wa kalamal Yahuda, berbicara langsung kepada Yahudi tersebut, liya'khudha samaron nakhlih, supaya bahwa mengambil ia Yahudi akan buah kormanya Sayyidina Jabir, billadhi lahu alaih, dengan korma yang menjadi hak baginya Yahudi di atasnya Sayyidina Jabir. Nah, nanti kata Nabi, kamu tunggulah buah kormanya matang, hutangnya sama kamu korma 30 wasak, nanti ketika kormanya panen kamu ambil 30 wasak. Artinya minta tangguh sampai panen. Fa'aba alaih, enggan ia Yahudi di atasnya. Wa kallamahu, berbicara ya Nabi kepada Yahudi, berbicara kepada Yahudi oleh Rasulullah SAW, ayyunzirahu, memberi tangguh ia Yahudi akannya Sayyidina Jabir. Fa'aba, dia pun enggan. Wasaqal hadis, dan dilanjutkanlah hadisnya sampai akhir. Hadis ini nanti disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam bab damai, dalam bab istiqrar, dalam bab hibah, dalam bab tanda-tanda kenabian. Kitabul Faraid. Siapkan matematika. Babu maja'a fi ta'limil faraid, bab hadis yang direkan tentang belajar atau mengajar ilmu faraid, apa fadilahnya. Nah, Wabillahi qala sana Ahmad bin Amr bin Syahrin qala
قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3 bagian. Wa ma siwa dzalik, barang selain demikian 3, fa huwa fadlun, itu kelebihan. Tapi yang penting itu 3. Pertama, ayat muhkamah, ayat-ayat yang melahirkan hukum. Yang kedua, sunnah qaimah, sunnah-sunnah yang menjadi pengamalan harian, sunnah yang tegak, artinya sunnah yang diamalkan, atau sunnah yang sabit dari baginda Rasul. Yang ketiga, faridah adilatun. Faridah adilah artinya kadar yang adil. Faridah kadar, adilatun adil, artinya ilmu faraid. Karena ilmu faraid itu akan membagi harta secara adil. Bab fil kalalah. Nah, wa bihi laqasana Ahmad bin Hanbal qala sana Sufyan qala sami'tu ibn al-Mutandir annahu sami'a Jabiran yaqulu maritu fa atani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni huwa Abu Bakrin masyiaini wa qad ughmiya alayya falam akallamhu falam ukallimhu fatawada'a wasabbahu alayya fa'afaqtu faqultu ya Rasulullah kaifa asna'u fi mali wa li akhwatun qala fanazalat ayatul mawarith yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Surah An-Nisa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, maritu, aku sakit. Fa'atani Nabi, datang kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni, beliau menjenguk aku. Huwa, dianya Nabi, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masyiaini, berjalan kedua-duanya. Jadi sunnah menjenguk kawan sakit berjalan, kalau dekat tentunya. Waqad ughmiya alaih, sungguh telah dipingsankan di atas aku pingsan. Falam ukallimhu, maka aku tidak bisa bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddaa, maka berwuduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabbahu alayya, menuangkan ya Nabi akannya air wuduk kepadaku. Maksudnya sisa air wuduk Nabi dituangkan kepada Sayyidina Jabir. Fa'afaqtu, aku pun siuman. Aku katakan, ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali, bagaimana aku berbuat tentang hartaku. Wali akhawat, bagiku hanya saudari-saudari, saya hanya punya saudari-saudari. Nah, jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu di sini digambarkan bahasanya beliau setelah siuman daripada pingsannya itu teringat apa kewajiban Allah kepadanya pada saat itu. Jadi yang mereka fikirkan adalah apa tuntutan Allah, apa kewajiban Allah kepada dirinya pada saat dia berada sekarang, saat sakit, saat sehat. Sederhana mengetahui atau menginginkan tahu apa tuntutan kehendak Allah, sehingga ketika beliau sadar, yang ditanya pertama sekali, saya akan mau meninggal ini, tentu ada harta warisan yang dibagi, saya tidak punya ahli waris kecuali cuma saudari perempuan. Pada saat itu turunlah ayat yang berbunyi, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakanlah Allah akan memberikan jawaban kepada kamu tentang kalalah,
Kalalah adalah salah seorang meninggal dunia yang dia punya waris hanya perempuan saja. Nah, itu dikatakan kalalah. Bab man kana laisa lahu waladun walau akhawat. Bab seseorang yang ada baginya, yang tidak ada baginya anak tapi punya saudari perempuan. Hadis. وفي رواية سنة عثمان بن أبي شيبة قال سنة كاتب بن هشام قال سنة هشام يعني الدستوائي عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال استقيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفق في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله لا ألا أوصي لإخواني بثلث فقال أحسن قلت شطر قال أحسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجهك ومن وجهك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لإخوانك فجعل لهن ثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Ini ayat masih sama, hadis masih sama dengan hadis sebelumnya. Di sini menjelaskan makna kalalah adalah orang yang tidak punya anak, hanya punya saudari. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, istakaitu, aku mengadu, wa indi, atau istakaitu, aku sakit, wa indi, di sisiku ada 7 saudari perempuan. Pada khala alayya, maka masuk menjengukku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panafakha fi wajhi, beliau meniup di mukaku, ditiup di mukaku. Tadi pakai air dituangkan, berarti airnya dikumur-kumuri oleh Nabi, kemudian ditiupkan, disembur. Fa'afaqtu, aku pun sembuh, artinya aku siuman. Aku katakan, ya Rasulullah, ala usi, bolehkah aku berwasiat bagi saudari-saudariku dengan sepertiga? Kata Nabi, ahsin. Ahsin. Ahsin itu maknanya berbuat baiklah kamu kepada saudarimu. Aku katakan setengah. Ahsin, berbuat baiklah kamu kepada saudarimu. Summa kharaja, kemudian beliau meninggalkan aku. Kemudian beliau keluar dan meninggalkan aku. Faqala, beliau berkata, ya Jabir, la uraka mayitan min wajihika hada. Tidak aku lihat kamu akan meninggal dunia dari karena sakit kamu yang ini. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, qad anzala, sungguh telah menurunkan ia Allah, fa bayyana alladzi li ikhwatika, maka menjelaskan ia Allah sesuatu yang menjadi hak saudari-saudarimu. Fa ja'ala lahunna thulutsain, maka Allah menjadikan bagi mereka saudari 2/3. Qala, maka adalah Sayyidina Jabir berkata, unzilat hadhil ayah, diturunkan ini ayat tentang diriku, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, jadi Sayyidina Jabir yang kita riwayatkan di sini yaitu Sayyidina Jabir yang tadi dituntut Yahudi untuk melunasi utang ayahnya, yaitu Sayyidina Abdullah. Nah, jadi ketika itu beliau ketika ayahnya meninggal, ayahnya meninggalkan hutang, kemudian Sayyidina Jabir yang melunasi. Apa kata ayahnya? Bayarlah hutang saya. Kalau kamu tidak mampu bayar hutang saya, doa sama Allah, ya Rabba Jabir, wahai Tuhannya Jabir, lunasi hutang. Ya Rabba Abdillah, lunasilah hutang Abdillah. Kemudian beliau menikah. Kemudian diketahui oleh baginda Rasul, perawan atau janda. Kata beliau adalah janda karena mempertimbangkan dia punya saudari perempuan. Ternyata saudari perempuannya adalah 7.
Nah, itu yang akan dia rawat, kecil-kecil. Sehingga kalau dia nikah sama perawan, berarti menambah urusan hidup, menambah kesulitan hidup. Tapi nikah sama janda itu membantu daripada perawatan adik-adiknya. Kemudian beliau menderita sakit, kalau nggak salah ini sakit yang di Makkah, waktu Fathul Makkah. Siapa yang sakit yang khawatir akan salah, itu satu anak perempuan ya. Nah, di Sayyidina Jabir ketika sakit rasa-rasa mau meninggal, beliau kepikiran bagaimana harta saya, apakah boleh saya berikan sama saudari saya. Beliau berpikiran memberikan pada saudarinya. Kemudian turun ayat 2/3 untuk semua saudarinya. 1 saudari setengah, 2 saudari 2/3 atau lebih. Hadis. Wabillahi qala sana Muslim bin Ibrahim qala sana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala akhir ayatin nazalat fil kalalah yastaftunaka qulillahi yuftikum fil kalalah. Nah, Wabillahi qala sana Mansur bin Abi Muzahim qala sana Abu Bakr an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah yastaftunaka fil kalalah famal kalalah qala tuhziyaka ayatun sayfi faqultu li Abi Ishaq huwa man mata wa lam yada' waladan wala walidan qala kadzalika zunnu annahu kadzalik. Diriwayatkan dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, berkata, ya laki-laki, ya Rasulullah, yastaftunaka fil kalalah. Ayat yang berbunyi yastaftunaka fil kalalah. Apa itu kalalah? Qala, berkata, ya Nabi SAW, tujzi'aka ayatus saif. Cukup akan kamu oleh ayat musim panas. Karena ayat itu turunnya di musim panas. Yastaftunaka fil kalalah. Aku katakan kepada Abi Ishaq, kata Abi Ishaq, huwa, dianya kalalah adalah man mata, orang yang meninggal dunia, walam yada' waladan wala walidan, tidak meninggalkan asal dan furu', tidak meninggalkan anak dan orang tua. Qala kadzalika zannu annahu kadzalik. Seperti demikian mereka menganggap sesungguhnya kalalah seperti itu. Orang yang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya orang tua, dan yang punya hanya saudara, saudari maksudnya. Babu majaa fi mirathis sulbi. Bab hadis menerangkan tentang ahli waris sulbi, anak kandung. Wabillahi qala sana Abdullah bin Amir bin Zurarah qala sana Ali bin Mushir an al-A'mash an Abi Qais al-Audi an Huzail bin Surahbil al-Audi qala ya rajulun ila Abi Musa al-As'ari wa Salman bin Rabi'ah fasalahuma an ibnatin wa banati ibnin wa ukhti li abi wa ummin faqala li ibnatihi nisfu wa lil ukhti min al-abi wal ummi nisfu wa lam yuwarith ibn syai'an wa'ti ibn Mas'ud fa innahu sayutabi'una fa'atahu rajul fasalahu akhbarahu biqawlihima faqala laqad dalaltu idza wama ana minal muhtadin walakinni sa'aqdi biha biqada'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam li banatihi nisfu wa li banatil ibni sahmun takmilatul sulusain fama baqiya fali ukhti minal abi wal ummi. Diriwayatkan daripada Huzail ibn Surahbil al-Audi, kata beliau, telah datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari dan kepada Sayyidina Salman ibn Rabi'ah. Fasa'alahuma, bertanyalah laki-laki tersebut kepada dua sahabat tersebut tentang ibnatin, anak perempuan dari anak laki-laki, wa ukhtin li abi wa ummin, saudari perempuan seibu sebapak.
Faqala, maka berkatalah kedua-duanya, Sayyidina Abi Musa dan Sayyidina Salman, bagi anak perempuannya setengah, bagi saudara perempuan seibu sebapak setengah. Nah, bagi saudari perempuan seibu sebapak setengah, bagi anak perempuan setengah. Ini sesuai dengan dasar daripada ilmu faraid. Ilmu faraid dasar begitu. Yang dapat setengah adalah satu orang anak perempuan, satu orang anak perempuan dan anak laki-laki, satu orang saudari perempuan seibu sebapak, satu orang saudari perempuan sebapak, kemudian suami apabila istri tidak punya anak, 5 jatah setengah. Jadi kalau merumus dasar dah betul itu. Anak perempuan setengah, saudari perempuan setengah, walam yuwaritha, tidak membagi waris kedua-duanya, tidak membagi waris kedua-duanya, Sayyidina Abi Musa dan Sayyidina Salman bin Rabi'ah akan anak perempuan dari anak laki-laki sedikit pun. Anak perempuan dari anak laki enggak dapat apa-apa. Faqala, waqti Ibn Mas'ud, datangi olehmu akan Abdullah bin Mas'ud, fa innahu sayutabi'una, sesungguhnya dia selagi akan mengikut kami, artinya selagi akan sependapat dengan kami, pasti sependapat dengan kami. Fatahu rajul, datanglah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud oleh laki-laki tersebut. Fasa'alahu, bertanya ia laki-laki kepadanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Fa akhbarahu, menceritakan ia laki-laki akannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan kata-kata keduanya. Tadi saya sudah bertanya pada 2 orang, dia katakan anak perempuan setengah, saudari perempuan setengah. Datanglah kepada Abdullah bin Mas'ud, pasti sependapat dengan kami berdua. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menanggapi pertanyaan atau informasi dari laki-laki yang bertanya? Laqad dalaltu idzan, demi sungguh sesat aku ketika itu, ketika aku mengikuti pendapat kedua-duanya. Wa ma'ana minal muhtadin, aku tidak termasuk dari orang dapat petunjuk kalau sekiranya aku sependapat dengan mereka berdua. Walakin is'aqdi fiha, akan tetapi aku selagi aku menghukum padanya dengan keputusan baginda Nabi SAW, yakni libnatihin nis, bagi anak perempuannya dapat setengah, li ibnati sahmun, bagi anak perempuan dari anak laki-laki 1 bahagian, takmilatus sulusain, pencukup penggenap bagi 2/3, Zahra setengah, supaya menjadi 2/3 berapa lagi? Setengah ditambah seperberapa sehingga hasilnya menjadi 2/3. Hah? Tambah 1/3, jadi hasilnya 2/5. 1/6. Nah, setengah tambah 1/6 hasilnya 2/3. Wa ma baqiya, yang sisa yaitu 1/3, falil ukhti minal abi wal itu untuk saudari perempuan yang seibu dan sebapak. Nah, Bila sana Musaddad pada sana Bishr bin Mufaddal pada sana Abdullah bin Muhammad bin Akil an Jabir bin Abdullah radhiyallahu qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jina imratan min al-ansari fil aswaq faja'atil mar'atu bi ibnataini laha faqalat ya Rasulullah hatani binta Thabit bin Qais qutila maka yauma Uhudin faqad istafa'a ammuhuma ma lahuma amirathahuma kullahu falam yada' lahuma malan illa akhadahu kama tara ya Rasulullah fa wallahi la tunkahani abadan illa wa lahuma malun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqdillahu fi dzalik. Qala wa nazalat suratun nisa yusikumullahu fi auladikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'uliyal mar'ata wa sahibaha. Faqala li ammihima a'tihima thulathain wa a'ti ummahuma as-sumun ama baqiya falak. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kharajna, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta jina imra'atan, sehingga kami mendatangi seorang wanita dari Ansar, tepatnya fil aswaq, di pasar-pasar. Faja'atim mar'atu, datanglah seorang wanita, bibnataini laha, dengan dua putri baginya wanita. Faqalat, berkata ia wanita, ya Rasulullah, hatani, ini dua orang putri, binta, ini dua orang binta, dua orang anak perempuan Sabit bin Qais, yang dia terbunuh bersamamu di perang Uhud. Wa qad istafa'a ammuhuma, sungguh mengambil habis oleh paman keduanya, malahuma, harta kedua-duanya, wa mirasuhuma wa mirasahuma kullah, dan mengambil habis warisan kedua-duanya semuanya. Falam yada' lahuma malan, maka tidak menyisakan ia sang paman bagi kedua putrinya atau kedua keponakannya akan harta, kecuali akhaza, diambil semuanya. Fama tara ya Rasulullah, apa pendapatmu wahai Rasul? Fa wallahi la tunkahani abadan, demi Allah tidak dinikahkan keduanya, dua putri, selama-lamanya, kecuali bagi keduanya ada harta. Bagaimana nanti kalau dia menikah sementara hartanya diambil habis oleh pamannya? Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqdillahu fi dzalik, selagi menegaskan atau memutuskan hukum oleh Allah tentang hal itu. Qala, berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, turunlah surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'u liyal mar'ah wa sahibaha, panggil oleh kalian. Ini ceritanya terputus ketika Nabi bersabda, yaqdillahu fi dzalik, selagi memutuskan oleh Allah tentang hal demikian. Kata Nabi, nanti akan ada keputusan wahyu dari Allah. Sekarang kalian pulang dulu, nanti diselesaikan. Nah, berselangnya waktu, perempuan itu pun dah pulang. Kemudian turunlah wahyu Allah, yusikumullahu fi auladikum. Maka Nabi SAW bersabda, panggilkan bagiku wanita itu dan kawannya. Sahibaha, kawan di sini maksudnya lawan sengketanya, yaitu li ammihima, paman keduanya. Faqala li ammihima, berkatalah Nabi SAW kepada paman daripada dua anak wanita ini, saudara laki-laki kepada Sayyidina Sabit bin Qaisin, a'tihima ats-tsulutsain, berikan olehmu kepada kedua anak perempuan itu 2/3. Wa a'ti ummahuma ats-tsumun, berikan kepada ibu keduanya 1/8. Wa ma baqiya falak, yang sisa untukmu. 2/3 untuk anak perempuan, 1/8 untuk ibu karena punya anak, kemudian sisanya untuk ahli warisnya, untuk asobahnya, itu paman. Berapa sisanya Zahra? Dua per 3 ditambah 1/8 berapa? Coba ini ya saya tambahkan. 2/3
tambah 1/8. Mulai dulu dari awal tadi. Tadi ada bahasa takmilatus sulusain, menyempurnakan 2/3. Cara mencarinya adalah 2/3 dikurang setengah. Setengah genapin jadi 2/3. Jadi caranya 2/3 kurang setengah. Bisa berapa? Zara, tulis ke depan. Cepat dikit. Dua per tiga dikurang 1/2. Itu apaan yang gak jelas? Kenapa harus dapat 1/6? Apa nongol-nongol langsung 1/6? Dua kurang 1 1. 3 kurang 2 1/1 jadinya. Salah. Dia 1/6. Setengah dari 2/3 itu 2/6. 1/6. Setengah dari 2/3 itu 1/6. nggak ada rumus matematika yang pakai lisan. Semua rumus matematika itu pakai tulisan. Itu hasilnya bukan rumus. Ada spidol lagi. Ini mic dari siapa? Ya, kali. Ada pula musyawarah. Bagi 2 tambah 4 3. Apa tadi? Jangan bagi 3 2. 6 bagi 3 2. Ya. 1/2. Kok 6 bagi 3? Mana letak 6? Samakan penyebutnya. Nah, itu yang diomongin. Kenapa 6 penyebutnya? Karena yang bisa dibagi kedua apa 6. Jadi penyebutnya 6. Kenapa 6? Bikin dulu ketiga-tiganya. Bikin dulu penyebutnya ketiga-tiganya. Ya, terus saja. Kenapa penyebutnya 6? Karena yang terdekat untuk dibagi 3 sama 2 kan 6. Kalau 6-nya ditulis di pojok situ. Coba pojok depan tulis. Sejauh sana lagi situ, jauh. Lagi.
6. Terus 6. Nah, kalau begitu? Hah? Kalau model itu bagaimana? 6 juga? Kan udah jauh itu. Bukan terdekat, terkecil. Nah, bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 2 angka, bukan terdekat. Walaupun antum tulis di Eropa sana, tetap aja 6. Oke. Nanti kalau nggak tahu ingat Irfan. Kenapa 6? Bilangan terkecil yang bisa bagi yang mana? Bagi 3 dan yang penting angka di bawah. Penyebut atau pembilang namanya? Angka itu penyebut atau pembilang namanya? Penyebut. Nah. Oke. Lanjut. Mana jadinya? 6 bagi 3 2 kali 2 4. Oke. Nah, itu yang saya bilang tadi. Sudah Irfan? Sudah belum? Mau berdiri ke depan, terangin Apri. Irfan berdiri ke depan. Nanti nyelesaikan soal kedua. Masa matematika nggak pandai? Tamat apa SD? Ini tamat SMA. Senangnya? Astagfirullah. Saya bilang antum jelasin sama Irfan sehingga dia bisa menyelesaikan soal nomor 2 nantinya. Jadi disambungkan penyebut. Jadi disambungkan penyebut yang bisa dibagi. Selanjutnya itu bisa nak dibagi. Kemudian 6 bagi 7 kan. Kalau kedua Nggak ngerti? Nah. Sampai ngerti. Kita mencari penyebut yang sama antara itu sama-sama disambungkan penyebutan dan cari penyebut yang sama. Kemudian yang sama penyebut itu yang bisa dibagi tadi juga yang sama bisa dibagi dulu pun kan beda ya. Dulu beda pihak kan bisa dibagi penyebut itu dari dulu dengan pihak sekali itu penyebut penyebut bisa makan semuanya ranking kedua macam itu kan bisa anak kedua itu anak kedua itu karena bagi tiga itu jadi sangat berbeda. Maka antum buat dulu garis, buat garis tuh, garis lanjut sana setelah sama dengan garis kurang
garis sama dengan garis. Itu angka di bawah itu harus disamai. Irfan, itu ada berapa garis? 3. Ketiga-tiganya di bawah itu disamain angkanya. Angka berapa yang cocok? Tahu rumusnya? Rumusnya cari satu angka terkecil yang bisa dibagi dengan bilangan 2 dan 3. Berapa? 6. Coba tulis 6 ketiga-tiganya. Nah, baru mulai cari. Dah? Sampai situ udah paham? Sekarang pengerjaannya lagi. Mana cara mengerjakannya? Ngomong saja, nggak usah tulis begitu. Dibagi. Kemudian dikali. Terus juga dibagi. 2 dikali 3. Terus dikalikan. Itu harus selesai ya? Dikali kata dikalian memang hasilnya hasil nomor kita bukan ibu sampai terus semua lagi 3 ke 1 3 ke 1 ya Allah kurang 1 tidak lagi 6 kurang 6 Irfan, lanjutkan soal nomor 2. Irfan duduk di situ, berdiri. Pada hadis nomor 2 dikatakan bahasanya anak perempuan dapat 2/3, ibu mendapatkan 1/6. Pertanyaannya, seperberapa sisa dari atau untuk paman? Di caranya 2/3 tambah 1/6 berapa? Yang kurang lagi sama dengan buat dulu. Buat apa tadi? Jangan terlalu jujur. Itu kurang nih, tambah. Langkah pertama apa? Sama penyebutnya sama. Oke, angka berapa itu? Angka 6. Coba tulis. Terus 6 dibagi 3. Iya. Bagi 3 hasilnya 2. Oke. 2 dikali 2. Iya. 4. Terus 6 dibagi 6. Iya. 1 dikali 1 1. Iya. 4 tambah 1 5/6. 5/6. Jadi berapa lagi sisa untuk paman? 5/6. 5/6 itu untuk anak perempuan sama ibunya. Untuk paman berapa? Tinggal berapa? 5/6 itu untuk 2 orang anak perempuan tambah untuk emaknya. Totalnya 5/6. Sisa untuk paman berapa? Nggak tahu. Jadi harta total itu namanya angka 1. Berapapun total harta itu 1. Sekarang 5/6 menjadi 1 harta itu berapa lagi?
Yang hasilnya 1 berapa? 1/6. 1/6 tuh, itu belum 1 hasilnya. 6/6 baru 1 kan? Berarti sisa berapa lagi? 1/6. Oke, untuk paman berapa? 1/6. Nah, hadis. Qais wa ghairuhu min ahli ilmi an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna imra'atan Sa'd bin Rabi' qalat ya Rasulullah inna Sa'dan halaka wa taraka ibnatain wa saqa nahwahu. Nah, hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Nah, wa bi'ila sana Musa bin Ismail qala sana'aban qala sana Qatadah qala sani Abu Hasan an al-Aswad ibn Yazid anna Mu'ad bin Jabal marasa ukhtan wa banatan wajala likulli wahidatin minhuma an-nisfa wa huwa bil Yaman wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma idzin hayyun. sesungguhnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warasa, membagikan ahli waris kepada seorang saudari perempuan dan seorang anak perempuan. Faja'ala likulli wahidatin minhuma, menjadikan ia Sayyidina Mu'adz bagi masing-masing keduanya setengah-setengah. Wa huwa bil Yaman, ketika itu beliau berada di Yaman, dan Nabi SAW ketika itu hayyun, masih hidup. Berarti pembagian harta warisan yang dibagikan oleh Sayyidina Mu'adz adalah benar, karena dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau tidak benar, pasti akan turun wahyu atau malaikat Jibril memberitakan kepada Nabi bahwasanya pembagiannya salah. Nah, itu tentang ilmu waris. Jadi kita sambung. Nah, poin awal dalam ilmu waris untuk menguasai pertambahan, pengurangan bilangan pecahan, dan juga perkalian, juga nanti masuk persentase.